Grüß Gott, Guten Tag, ich bin Agis. ich bin Kiki. Wir sind Boku-Studenten in Wien. Nah, itu contoh perkenalan dalam bahasa Jerman. Jadi walaupun bahasa Jermannya kita nggak fasih-fasih amat, paling nggak kita bisa, ya ada sedikit lah bahasa Jerman yang bisa kita ngomongin kalau ketemu teman Betul. Austria baru. Yap. Mbak Kiki sebenarnya asalnya dari mana sih? Kalau asal sebenarnya Sragen, cuman karena dinas di Jogja, sekarang domisilinya Jogja. Kebetulan dinas di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Pertanian, Departemen Budidaya Pertanian. Kalau kamu, Gis? Panjang juga ya. Aku asalnya dari Palu, lahir di Palu, besar di Palu. Ya hampir semuanya di Palu, kecuali kuliahnya di Vienna di Austria. Terus dinasnya di? Saat ini belum ada ikatan dinas di Indonesia atau dimanapun. Ya mudah-mudahan nanti udah kalau kelar PhD-nya bisa dinas yang bagus lah gitu. Amin. Nah, kita di sini juga mau bahas tentang prospek setelah lulus S3. Oke, tunggu ya. Stay tune. Nah, sebelum kita ngomongin tentang prospek setelah lulus S3, kita mau ceritain sedikit tentang kuliahnya kita. Kalau aku kuliahnya plant breeding, kalau kamu apa, Kit? Kalau aku animal breeding, jadi kita ini dari grup breeding sebenarnya. Tapi breeding itu apa sih, Mbak? Gimana ya jelasinnya? Daripada susah-susah, kasih contoh aja. Kalau plant breeding tuh misal nih, ada semangka tanpa biji dan ada semangka yang ada bijinya. Kok bisa sih nggak ada bijinya? Terus ada semangka merah dan ada semangka kuning. Kok bisa ya? Lalu ada lagi padi. Padi dulu itu 1 tahun cuma panen 1 kali. Sekarang bisa 3-4 kali. Nah, gimana cara memperpendek umur padi? Semuanya itu dipelajari di plant breeding. Kalau animal contohnya apa gitu? Ya, kalau animal sih kurang lebih sama, mirip-mirip dengan plant breeding, cuma objeknya aja yang beda. Misalnya kalau teman-teman udah pernah ngelihat ikan salmon, pernah lihat ikan salmon? Sering. Ikan salmon tuh warnanya kan orange ya dagingnya. Tapi apa benar dagingnya orange? Atau dulu-dulunya nenek-neneknya tuh orange gitu. Nah, gimana itu prosesnya sampai perubahan dan segala macam itu dipelajari di animal breeding. Contohnya lagi kalau misalnya sapi hitam sama sapi putih dikawinin, terus kira-kira anaknya jadi sapi abu-abu atau sapi belang-belang atau sapi apa. Nah, itu yang kita pelajari di animal breeding. Nah, jadi secara umum breeding itu gabungan antara art dan science. Jadi kalau kamu merasa otak kamu ilmuwan tapi jiwa kamu seniman, breeding pilihannya. Jadi itu kan tadi kita sedikit gambaran tentang breeding, Mbak. Tapi kenapa sih Mbak Kiki lanjut studi S3 tentang breedingnya di Austria? Nah, kamu tahu bapak genetik nggak, Gis? Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel itu asalnya itu kan dari Austro-Hungarian Empire. Nah, itu kan di sini, Gis. Tuh gedungnya. Aha, oke. Oh, iya sih, memang gedung ini, Mbak, gedung pertamanya Boku. Terus dibangun tahun 1800-an akhir gitu. Mungkin untuk menghargai jasa Gregor Mendel ya, makanya dinamakan gedung ini dengan Gregor Mendel Buildings. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin prospek nih. Kalau misalnya aku nih udah selesai PhD nanti, kalau balik ke Indonesia misalnya, prospeknya gimana? Kalau lulus PhD balik ke Indonesia, kalau aku kan staf akademik, kamu bisa Kis daftar jadi staf akademik di universitas atau politeknik yang ada di Indonesia. Juga bisa jadi peneliti di Indonesia. Nah, sekarang itu kualifikasi minimal untuk jadi seorang staf akademik atau dosen dan juga peneliti itu minimal S3. Nah, kalau kamu sendiri Gis, ada informasi nggak dari teman-teman atau dari profesor kamu, tawaran mungkin?
Kalau dari kolega sih banyak kan mereka setelah selesai PhD yang masih belum ada ikatan dinas ya, itu mereka lanjut ke postdoc. Jadi postdoc tuh pada dasarnya melatih PhD yang udah lulus untuk bisa jalanin independent research, dan biasanya itu judulnya kalau di luar negeri itu kerja. Jadi mereka punya output yang harus dipenuhi tergantung dari proposal penelitiannya atau pendanaannya dan sebagainya. Ya, terus ada targetnya juga ya, Kis, Iya. kayak publikasi minimal 1 tahun berapa, kewajiban mengajar juga, terus ada ya kayak hak paten itu juga ditargetkan kalau memang risetnya orientasinya ke produk gitu. Nah, selain itu kerja di company sama bikin bisnis sendiri itu juga penghasilannya oke banget. Iya, dan gak menutup kemungkinan juga Mbak, kalau mungkin di Indonesia tuh masih lulusan PhD kok kerja punya bisnis atau apa gitu, padahal di Austria sendiri tuh cukup umum orang yang bergelar PhD mereka justru apply knowledge-nya mereka untuk di bisnis gitu, dan mereka bisa gaining lumayan ya banyak duit lah. Karena sekarang lulusan S2 kan banyak banget. Nah, untuk meningkatkan daya saing kita itu perusahaan biasanya sudah mulai melirik yang lulusan S3, dan otomatis mereka juga mampu membayar dengan standar gaji S3. Nah, jadi itu prospek kalau misalnya kita selesai dari program doktoral atau S3. Kalau misalnya teman-teman mau lanjut, kesempatan masih terbuka lebar, masih banyak kesempatan. Kalau misalnya make up your mind untuk datang studi di Austria, bisa cek-cek di IG-nya PPI Austria. Terus bisa kontak, ada CP-nya juga. Terus buat video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman. Oke, dan itu aja. Have a nice day. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye-bye, cus.